Assalamualaikum, kembali lagi di Jejak Genta bersama saya Hey Dewi, Kiseno, dan kita kehadiran satu tamu. Bang, siapa bang? Siapa bang namanya bang? Sebetulnya Bang Aris. Oke, kita kedatangan tamu Bang Aris namanya guys. Seperti biasa kalau hostnya Hey Dewi itu nggak bakalan apa ya namanya? Serem ya. Nggak horor ya. Santai bang, ini santai bang. Dari tadi Bang Aris ini mulu grogi. Nervous guys. Nervous dia. Saya nggak pernah masuk ke begitu. Tuh, udah pusing dia guys. Jadi Aki boleh dijelasin Bang Aris ini? Ya, jadi si Aris ini dia tokoh spiritual juga, banyak juga pengikutnya. Terus juga dia salah satu guru dari apa? LMP Aris ya? LMP apa? LMN? LMP LMP itu apa? Macan Putih. Laskar Macan Putih guys, gitu. Jadi kita sharing-sharing aja. LMP ini sebenarnya apa sih yang diajarin tuh apa? Maksud dari di dalam LMP itu gitu. Apa yang harus masuk LMP itu harus punya macan dong? Enggak. Enggak juga. Oh, cuma nama doang. LMP apa kan ada sebuah nama aja, dari sebuah nama yang kita sendiri itu nggak secara sengaja menamai LMP itu pribadi, karena basic kita emang awalnya suka dengan sosok binatang harimau. Macan putih ya, maka disitu udah jadi background LMP, karena kita makin banyak pengikutnya, makanya di situ kita sebut LMP atau Laskar Macan Putih. Tapi ada kayak hodam gitu, ada macannya gitu. Ya. LMP pribadi itu visi misinya kita pertama lebih ke persaudaraan. Kita merangkul beda ras, suku, agama, tapi kita tetap satu jiwa. Meskipun beda bapak, beda orang tua ataupun agama, termasuk yang saya bilang tadi ras, suku, tapi kita tetap satu jiwa. Dan LMP pribadi itu dibentuk ini nggak sengaja. Bukan sengaja saya bentuk, tapi nggak sengaja. Asal muasalnya karena banyak teman-teman saya mau belajar, dari 1, 2 sampai saking banyak peminatnya, dan makin hari makin banyak. Disitulah kita tercetus sebuah majelis awalnya. Dulu majelis Awalul Hidayah, karena di situ udah ada, makanya kita ganti dengan majelis Zikrullah. Dulu majelis Zikrullah Awalul Hidayah, di mana orang kita terima hidayah dengan zikir-zikir yang saya ajarkan, yaitu dengan kalimat tauhid dan sholawat Nabi. Nah, dari situlah karena udah ada yang make, akhirnya kita diganti dengan majelis Zikrullah. Terus untuk paguyubannya kita memakai dengan nama LMP ataupun Laskar Macan Putih, karena background kita emang macan putih. Makanya disitulah sebut Laskar Macan Putih, karena semakin hari semakin banyak anggotanya atau jamaahnya, makanya disitulah pakai nama Laskar Macan Putih. Jadi di atasnya kita backgroundnya majelis Zikrullah, bawahnya baru paguyubannya Laskar Macan Putih, gitu. Itu semua orang boleh gabung bang. Maksudnya kan di sini ntar siapa tahu dari penonton sini kan ngerasa, udah saya orang biasa tapi saya pengen coba masuk, coba belajar, itu boleh nggak sih bang? Boleh. Jadi kita itu nggak ada membatasi dia itu non Muslim, dia itu agamanya Hindu ataupun dia indigo Kristen atau enggak, ataupun indigo atau siapapun boleh untuk gabung. Karena niat kita emang untuk mencari persaudaraan. Secara hablum minanasnya kita emang cari persaudaraannya. Berarti abang masuk ke ini dong, apa Ki? Paranormal juga ya bang Aris berarti? Iya, termasuk paranormal dia. Berarti saya mau tanya nih Ki. Kenapa tuh? Biasa tetangga sebelah lagi, si Merah dan si itu, si tetangga lah intinya. Ya Allah ya Robi. Tanggapannya iya. Gimana? Tanggapannya gimana bang? Apa ada impas apa gimana gitu? Untuk masalah si Marcel ya, namanya siapa, si pesulap merah yang terkenalnya ya, sama si Gus Samsudin ya. Saya kenal mereka, berdua saya kenal. Mereka saya kenal. Dia pun pasti kenal saya, nggak mungkin. Berarti ya. kenal secara pribadi? Kenal. Oh cakep. Marcel pribadi juga kenal, karena kita kemarin ada suatu kesalahpahaman juga, dan udah clear. Sama Samsudin juga kenal. Sama Gus Samsudin saya kenal dulu, emang di
Facebook ya kenal juga gitu. Cuma sekarang udah nggak berteman karena mungkin beliau terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Jadi ya dua-duanya orang baik sih kalau kata saya. Cuman mungkin Dua-duanya orang baik, cuma miskomunikasi aja. Jadi untuk tanggapan saya bagi mereka berdua, saran saya untuk saling introspeksi diri aja lah. Karena ini kan dunia entertain ya. Satu sama lain pengen memiliki viewer ataupun subscribe. Pasti ada mereka lebih paham lah untuk masalah dunia entertain. Kalau saya emang nggak punya YouTube Ki, jadi saya no komen untuk masalah itu karena mereka lebih paham untuk. Menurut lo keilmuannya gitu, keilmuannya gimana? Siapa dulu nih? Ya gue si Samsudin. Kalau untuk Gus Samsudin, Untuk hikmah dia ada kan? Hikmah ada. Cuma yang jadi masalah ini karena Cuma yang jadi masalah ini masalah yang dibahas sama si Marcel ini emang triknya yang dibahas. Jadi ya itu untuk sesama saya pribadi ya, untuk sama spiritual itu hak individual sih. Dia mau pakai trik maupun enggak, ya itu masing-masing. Kalau saya pribadi no comment. Sebenarnya gini, Wi, dia itu sebelum ini rame, ini viral, dia itu udah paham, udah ngasih gua nih cara bikin kopi meledak. Cuman dia kan nggak pernah Saya bikin YouTube. udah tahu ngasih cara bikin apa megang tangan jadi panas, terus ini cara kulhub ini dia udah ngasih tahu tentang masalah kimianya. Itu jauh-jauh sebelumnya itu ya. Jauh-jauh sebelumnya itu udah tahun 2018 2017 lah. Iya, lama banget ya. udah lama. Cuman kan karena itu kita nggak ada minat buat main YouTube gitu. Jadi dia sebenarnya udah paham. Jadi trik-trik orang ini dia udah tahu kayak trik-trik sulap yang sebenarnya yang dibongkar sama apa ya si pesulap merah ini, apa yang dia kasih tahu waktu itu kayak gitu. Caranya ini lo pakai ini kimianya ini. Dia udah tahu sebelumnya. Cuman memang dia nggak mau usil gitu, nggak mau usil sama urusan orang gitu. Karena mereka itu punya hak masing-masing. Kalau saya punya prinsip, jadi ya semua apa yang kita lakukan di dunia ya nanti di akhirat akan nafsi-nafsi juga. Jadi nggak perlu kita lah untuk ngurusin dapur orang. Kita di bidangnya ya udah cukup di bidangnya. Entah orang itu mau nanti bohong ataupun bohongin publik ataupun untuk sesuatu nasi ataupun apa itu bahasanya, ya itu hak mereka sih. Kalau saya pribadi nafsi-nafsi aja. Jadi gitu guys. Jawabannya aman banget, aman juga buat saya. Lu juga takut dihujat ya? Mohon maaf, bisa di blur muka saya, editor tolong. Terus ini, saya penasaran nih sama Pak Guyuban Abang kan kalau Kiseno kan ngajarin kami tuh puasa muti, puasa ngeblank. Kalau ngeblank mah apa Ki? Gila. Gila, kalau ngeblank gila dia, ngoceh sendiri. Puasa ngeblank kayak gitu-gitu. Di Abang juga ada puasa apa zikir aja apa gimana? Di ajaran saya di Majelis Zikrullah Laskar Macan Putih itu nggak diwajibkan untuk puasa. Yang penting kita itu ada pakemnya sendiri, nggak lepas dari yang namanya zikir itu diwajibkan 7 malam berturut-turut dengan sesuai yang saya tentukan. Tanya dulu pakem itu apa gitu, karena nggak paham. Pakem rem kan? Karena banyak orang yang nggak tahu kan. Iya. Pakem. Pakem itu apa gitu, kan nggak tahu kan takut orang jelasin dia. Pakem itu maksudnya kayak ada garisnya, jadi kayak semacam kayak makomnya gitu. Jadi setiap manusia itu punya apa ya, punya tekniknya sendiri. Tekniknya sendiri. Jadi pakem bukan rem. Motor kalau pakem rem. Oke, berarti saya salah guys. Tuh kita dapat pelajaran baru, pakem bukan hanya rem. Ya sesuai dengan pakem yang saya ajarkan untuk semua anggota LMP ataupun jamaah di LMP Laskar Macan Putih. Saya nggak mewajibkan untuk puasa. Ya mungkin dari sayanya pribadi dulu belajarnya emang sesuai ajaran guru saya untuk dulu ada ngeblang juga, ada puasa muti juga, ada Riyato zikir berapa ribu juga banyak selama dulu saya belajar. Cuman ketika saya membentuk sebuah LMP ini Laskar Macan Putih ini, gimana caranya orang bisa memiliki ilmu ataupun zikiran tertentu dengan fadilah-fadilah yang ada di dalam zikiran itu pribadi, tanpa harus ngebleng, tanpa harus puasa, tanpa harus lelaku yang berat, tapi bisa memiliki ilmu itu pribadi.
Cukup dengan penyelarasan 7 malam sesuai yang saya ajarkan, berapa wiridnya, terus dari waktunya jam berapa ke jam berapa, dan itu sesuai yang saya tentukan sih. Jadi nggak ada diwajibkan untuk ngeblong puasa, itu di ajaran saya nggak ada. Berarti harus ini ya, bahasanya Ki, bukan tepat waktu apa? Kalau yang harus dijalanin terus-menerus apa namanya? Taat, istiqomah. Ya ada, berarti harus istiqomah. Wajib istiqomah. Dalam menjalankan keilmuan itu hukumnya wajib Wajib istiqomah. istiqomah. Berarti 7 hari itu kudu wajib. Kudu. Satu kali dia gagal harus ngulang dari awal. Jadi Nggak diwajibkan. berat, Wi. Iya. Kalau jikir mah nggak berat. Nggak berat. Jadi semua guru itu mempunyai teknik atau pakemnya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada guru itu, ya tergantung untuk kemampuan dari si muridnya. Tapi saya pribadi pun kalau ada yang sumpama, bang saya mau puasa boleh nggak? Boleh. Oh, Nggak saya larang. Boleh, kalau mau dibarengin dengan puasa 7 hari itu ya boleh, silakan. Jadi nggak ada paksaan. Di ajaran saya itu nggak ada paksaan. Lu harus begini, nggak ada. jadi gini guys, kita kan sudah mengenal paguyup-paguyupnya. Masa iya kita nggak kenal Bang Arisnya? Monggo diperkenalkan dirinya. Kan harus kenal. Apa dulu dikenalin ini? Namanya. Apa mau pakai nama saya? Saya pribadi lahir di Tegal. Itu kan. Asli orang Jawa Tulen. Mak bapak saya juga orang Tegal asli. Saya merantau tahun berapa ya? Gak ingat tahun berapanya. Pokoknya lama banget ya waktu Lama muda. banget. Lama banget sebatangkara di sini. Tapi pas merantau itu udah maksudnya Udah, jadi- saya dari udah kecil gitu. itu udah suka spiritual. Dari saya masih SD itu saya udah suka spiritual. Dari SD. Saya dari kecil itu udah laku sendiri puasa meskipun belum ada guru ya. Sampai banyak keilmuan yang saya pelajarin meskipun dulu tanpa guru, sampai akhirnya saya ada yang ngebimbing. Sampai ya sekarang lah. Berarti dari kecil tuh bener-bener ada kayak panggilan gitu. Iya. Oh, mantap guys. Jadi emang dari kecil saya suka spiritual. Berarti pas sekolah masuk pesantren? Enggak. Saya backgroundnya bukan Oh, bukan pesantren. pesantren. Tapi emang haus akan ilmu Iya. spiritual gitu ya. Karena saya punya patokan itu orang ketika lahir wajibnya belajar sampai nanti kita ke liang lahat. Iya. Tapi hukumnya pinter itu nggak wajib. Yang penting paham dan menerapkan. Bener kalau Jadi kalau belajar hukumnya- doang nggak diterapin bang, gimana? Jadi hukumnya belajar itu wajib, tapi pinter nggak wajib. Saya setuju. Yang penting harus cerdas. MTK saya 3 bang. Karena MTK saya kalau 3 bang. karena kalau kita pinter nanti akan minterin orang. Oh iya. Tapi kalau kita cerdas bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oh, iya. Yang selalu Aki ngomong juga hak dan batil itu tipis gitu. Aki itu selalu mengingatkan itu guys. Nah, yang jadi penasaran, kok bisa ketemu kalian berdua? Wahai guru-guru, gitu kan? Pasti kan pada nanya kan, kok bisa gitu, ketemu di mana? Coba. Kita awalnya jadi gembel, ketemu di lampu merah. Serius. Awalnya gimana, Riz? Lo ketemunya, Riz? Dulu waktu saya ketemu itu sama anak didiknya Kiseno. Oh, Gus Ali dulu. Oh, Gus Ali dulu. Itu ketemu kita di Facebook, kita saling sapa. Akhirnya waktu itu saya main. Nah, waktu itu lagi Kiseno juga ya. Ada nggak? Ada. Pertama belum ada, kedua Ada. ada. Kedua, yang mas keduanya. Yang sore-sore itu, justru yang malamnya itu nggak ada. Yang kedua. Ya mungkin lupa soalnya udah lama banget. Pertama ada sampean dulu. Iya. Malam kedua baru nggak ada. Habis itu saya datang ke rumahnya beliau, waktu itu masih di rumah mana? Ya masih di Depok Timur lah. Depok Timur, dan sampai sekarang udah berapa tahun lagi? 2000 berapa itu? 2015-an nggak usah, 2016. 2015. Hah? 8 tahun ada ya? Iya ada. Berarti udah kenal. Karena dekat. gini, apa namanya, prospeknya si Haris ini bagus. Jadi mungkin yang kenal pertama itu kan si Gus Ali itu. Dia datang ke rumahnya. Awalnya apa ya, prospeknya ini dia merintis spiritual itu benar-benar dari nol. Sampai dia mau terjun ke spiritual itu, dia bilang gimana, misalkan saya keluar dari kerjanya bagus lah. Terus gue bilang ya gitu, akhirnya dia bisa maju sampai sekarang. Abang keluar dari kerjaan. Dulu masak dia apa ya, koki lo ya apa?
Dia salah satunya. Oh, jadi mau menggeluti memang apa? Dalam nih, full time. Menggeluti ya, apa ingin fokus saja untuk spiritual. Jadi karena emang udah digiringnya seperti itu sama takdir Tuhan, akhirnya saya pribadi, oke lah, saya terjun sekalian. Bimbing saya punya anak didik jamaah, gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih pada bertahan, karena kita bungkus itu emang kekeluargaan. Yang saya kedepankan itu kekeluargaan daripada belajar ilmunya, karena untuk belajar ilmunya ada bonus aja. Yang penting rasa saling menghargai. Menghargai itu hukumnya wajib. Bang, mau belakang atau abang bang? Pinjem. Di Depok Ki, Depok kan rawan Ki, kota segala macam rupa ini kan. Iya. Begal udah terkenal banget bang, nggak takut bang? Apa abang punya ilmu kebal nih? Nggak ada. Beneran? Saya itu nggak pernah punya ilmu kebal. Seriusan? Kalau saya untuk pernah masalah takut enggaknya sama begal, saya nggak pernah takut sama orang. Nggak pernah takut sama orang. Iya. Kenapa emang? Karena sama-sama makan nasi. Iya juga sih. Cuman mah, kan orang begitu ya. Bisa kalau nyocok orang. Kalau dia mau ambil aja. Kalau bukan takdir dia. Ikhlas banget gue abang, ikhlas banget. Nggak mau silat. Enggak lah. Ngapain? Kan abang punya macan. Kita mempertahankan harta, ngorbanin nyawa. Iya sih ya. Karena kita nggak tahu apa sejak kapan. Kalau saya bilang ilmu kebal itu ada nggak sih? Saya bilang nggak ada. Tapi ada suatu doa yang bikin senjata tajam jadi tumpul, ada. Tapi kalau untuk orang kebal itu nggak ada. Contohnya, dari kita ditarik dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar itu bukan beliau itu kebal api. Tapi karena beliau itu ingat Allah dan dia itu menyebut nama Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah itu membuat api itu, nyuruh api itu jadi dingin ketika nyentuh kulit Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim yang kebal. Jadi si bendanya itu ya, biar nggak melukai. Jadi ada satu doa yang bikin yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Kalau untuk orang kebal itu nggak ada. Karena Rasulullah pribadi itu nggak kebal. Tapi ketika Rasulullah ingin dan mau mengangkat tangannya waktu perang itu, Badar ataupun perang apa satu lagi? Ya perang Badar. Waktu perang Badar contoh lah ya, Paling besar. beliau itu ngangkat tangannya untuk pasukannya kebal, saya yakin semuanya kebal. Cuma permasalahannya kalau beliau itu ngangkat tangannya dan untuk pasukannya kebal, nanti nggak ada orang mati syahid. Nanti dunia ini nggak rame. Gak indah ya bang, kurang warna. Kurang warna guys. Karena orang cerita. mati syahid itu dibutuhkan. Untuk contoh generasinya umatnya Nabi Muhammad ke belakangnya. Gitu, kalau dibilang kebal, saya bilang nggak ada. Tapi ada satu doa yang sesuai dengan ajaran mursyid, yang kita sesuai dengan ajaran mursyid dan sesuai pakemnya yang diajarkan, dan itu bisa bikin yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Contohnya yang benda tadinya yang tajam bisa jadi tumpul, bukan karena kita gerenda ya, tapi semata-mata nggak bisa kita buktikan di depan umum, karena itu nanti timbulnya riak, sombong, takabur, ujub. Nah itu Tuhan nggak ridho. Ya guys, jadi itulah kesimpulannya dari pembahasan kita nih. Jadi sebenarnya kalau ilmu kebal itu ada, tapi yang namanya kebal itu ya keselamatan yang tadi dibilang sama si Haris ini. Kalau Allah meridhoi apapun bisa terjadi gitu, kun fayakun. Cuman buat dapat itu berat gitu, buat dapat itu tuh nggak segampang yang kita pikirkan. Jadi buat teman-teman misalkan ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar gitu ya Wi ya. Kolom komentar. Jadi Jangan kayaknya cukup sekarang ya nih Wi. Iya. Cukup sekian, kasihan si abangnya. Udah deg-degan ya bang. Udah deg-degan. Dan seperti biasa kalau bersama Hey Dewi itu ya begini gitu, nggak bisa serius emang. Pokoknya buat yang nonton ini jangan lupa nonton sampai habis, like, komen, dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.